dengan metode SOYD. Karena dengan metode SOYD, maka kita harus tahu dulu SOYD-nya adalah 15. Karena dia 5 tahun, jadi kita jumlahkan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Hasilnya 15. Tuliskan di sini. Kita masukkan sesuai rumusnya, N-nya adalah 5 tahun. Min T, tahun yang pertama, ditambah 1 adalah rumus, dikali P min S. Karena S-nya tidak ada, karena nilai umurnya 5 tahun dan tidak ada sisa, maka kita hanya menuliskan 50 jutanya saja. Sama dengan 5 per 15 dikali dengan 50. Hasilnya 16,667. Nah, tahunnya ada 5 tahun. Tahun yang pertama, BTCF-nya adalah minus 50. Kenapa minus? Karena kita mengeluarkan modal. Karena aliran kasnya sama setiap tahun 20 juta, maka ini sama 20 juta. Selanjutnya, untuk depresiasinya berarti sama dengan 5 minus tahun yang pertama ditambah 1 per 15 kali 50. Hasilnya sama . Selanjutnya, kita akan menghitung TI-nya. Rumus TI adalah BTCF dikurangi depresiasi. Jadi sama dengan kurangi depresiasi. Selanjutnya, kita menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Rumusnya adalah dikali 30. Kenapa? Karena tingkat pajak yang dikenakan adalah 30%. Berarti sama dengan 30% dikali dengan taxable income. P atau pajak yang harus dibayar sama dengan PI dikali P. Nah, jadi konsep tadi benar. Misalkan depresiasinya besar, maka pajak yang dibayarkan kecil. Sedangkan ketika depresiasinya kecil, maka pajak yang dibayarkan besar. Selanjutnya kita menghitung berapa present worth-nya. Karena ini
menggunakan metode SOYD, di mana depresiasinya berbeda tiap tahun, maka caranya adalah kita mengalihkan juga dengan gradiennya, P per G dan P per A. Ini diambil 1 juta karena di tahun pertama pajaknya adalah 1 juta. Maka 1 juta dikali 3,791 ditambah 1 juta dikali 6,862. Hasilnya adalah 10,653. Soal berikutnya adalah mentabulasikan aliran kas setelah pajak. Sebuah peralatan penunjang produksi direncanakan akan dibeli oleh PT ABC. Harga awal alatnya adalah 50 juta, masa pakai 5 tahun, dan nilai sisanya 0, jadi tidak ada nilai sisa. Selama 5 tahun, pendapatan yang diharapkan adalah 28 juta min 1 juta N, di mana N adalah tahun terjadinya aliran kas. Jadi tiap tahun pendapatannya menurun. Sedangkan pengeluaran tahunannya diperkirakan sebesar 9,5 juta plus 0,5 juta N. Jadi setiap tahun pengeluarannya bertambah. Apabila tingkat pajak efektifnya 30% dan metode depresiasi, garis lurus, tabulasikanlah aliran kas setelah pajak dari alat tersebut. Jadi ini pendapatannya berubah-ubah, tapi depresiasinya tetap sama tiap tahun, karena dengan metode garis lurus. Yang kedua, hitunglah nilai present worth dari aliran kas tersebut bila MARR setelah pajak adalah 8%. Ini kolom A tahun selama 5 tahun. Kemudian pendapatannya berkurang. Dari tahun pertama adalah 28 min 1 juta. Kemudian pengeluarannya bertambah. Sedangkan pengeluarannya bertambah. Di tahun pertama adalah 9,5 juta ditambah tahun pertama adalah 0,5. Jadi 1 dikali 0,5. Tahun kedua pun akan bertambah sampai tahun kelima. Nah, BTCF adalah pengurangan dari pendapatan dikurangi pengeluaran. Ini tahun ke-0, pengeluarannya adalah 50 juta. Kemudian depresiasinya, karena depresiasinya dengan metode garis lurus, maka jumlahnya akan sama. Pembeliannya 50 juta dibagi 5 tahun.
Kemudian untuk taxable income-nya adalah BTCF dikurangi depresiasi. Pajak yang berlaku adalah 30%, berarti 30% dari taxable income. After tax cash flow-nya adalah atau cash flow setelah pajak. Ini tetap minus 50. BTCF kurangi pajak. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung present worth-nya. Mulai dari tahun ke-0, 1. ATCF-nya sudah ketemu, kita tinggal kopikan. Nah, kemudian untuk bunga yang berlaku adalah given P to find P given A sebesar 8% selama 5 tahun. Kita buat 3 koma saja di belakang angka. Present worth-nya kita tinggal mengalihkan. Yang ini pasti 1. ATCF dikali dengan bunganya. Nah, untuk total present worth-nya adalah 103,121. Nah, jadi cara perhitungannya seperti itu. Nah, jadi nanti untuk bahan belajarnya bisa dilihat saja di rumus-rumus yang sudah saya buat. Ada semua.